Kalau kita ngomongin soal uang, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti bank kan? Entah itu nabung, transfer, atau pinjam uang. Padahal nih ya, dunia keuangan itu jauh lebih luas daripada sekedar rekening bank kita. Ada sebuah ekosistem raksasa yang mungkin nggak kita sadari, tapi perannya penting banget buat bantu kita capai semua tujuan finansial. Coba deh kita renungin sebentar. Selain cuma disimpan di rekening tabungan, sebetulnya di mana lagi sih uang kita bisa bekerja? Di mana uang kita bisa tumbuh, bisa melindungi, atau bisa bantu kita dapetin sesuatu yang kita impikan? Jawabannya ternyata banyak banget, dan mungkin beberapa di antaranya bakal bikin Anda kaget. Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah kotak perkakas keuangan yang isinya lengkap banget. Setiap alat di dalamnya punya fungsi spesifik untuk berbagai macam kebutuhan hidup kita. Yuk kita coba buka kotak perkakasnya satu persatu. Kita mulai dari perangkat yang paling fundamental dulu ya, alat untuk perlindungan dan untuk merencanakan masa depan. Ini soal gimana caranya kita menjaga apa yang udah kita punya sekarang, sekaligus nyiapin hari esok yang lebih cerah. Oke, di dalam sini ada dua alat utama, asuransi dan dana pensiun. Sekilas kelihatannya mirip ya, sama-sama buat masa depan, tapi fungsinya beda banget. Asuransi itu ibaratnya payung, kita siapin sebelum hujan, buat ngelindungin kita dari kejadian tak terduga. Nah, kalau dana pensiun, itu lebih kayak kita nabung beras sedikit demi sedikit buat dimasak dan dinikmati pas kita udah nggak kerja lagi nanti. Jadi, gimana sih cara kerja asuransi? Gampangnya gini, asuransi itu kayak sistem gotong royong modern. Kita semua bayar iuran rutin, yang namanya premi. Nah, kalau amit-amit salah satu dari kita kena musibah, misalnya sakit atau kecelakaan, uang iuran yang terkumpul itulah yang dipakai buat ngebantu. Jadi, risikonya kita tanggung bareng-bareng, nggak sendirian. Sekarang, dana pensiun. Kalau yang ini tujuannya udah spesifik banget, ngumpulin dan bikin beranak duit kita khusus buat masa pensiun. Selama kita masih produktif kerja, kita rutin tuh nyisihin sebagian gaji. Uangnya nggak cuma didiamkan, tapi diinvestasikan lagi sama pengelolanya biar nilainya terus tumbuh. Harapannya, pas kita pensiun nanti ada pemasukan rutin yang bisa kita andalkan. Oke, beres sama urusan jangka panjang. Sekarang, kita geser ke perangkat yang fungsinya lebih buat kebutuhan jangka pendek atau yang sifatnya mendesak. Gimana kalau kita tiba-tiba butuh dana cepat atau mau beli barang yang harganya lumayan besar? Nah, kutipan berita ini nunjukin betapa relevannya lembaga keuangan non-bank dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan teori loh, ini kenyataan di lapangan. Saat kebutuhan mendesak datang, apalagi pas momen-momen kayak lebaran atau kondisi ekonomi lagi nggak menentu, disitulah peran mereka jadi sangat vital. Disinilah Pegadaian berperan. Ini adalah solusi buat dapat pinjaman cepat, cukup dengan ngejadiin barang berharga kita sebagai jaminan. Tapi perannya jauh lebih besar dari itu. Kehadiran Pegadaian itu krusial banget buat ngasih alternatif pinjaman yang aman dan adil, supaya masyarakat kita nggak sampai terjebak sama lintah darat atau pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik. Selanjutnya, ada lembaga pembiayaan. Pernah beli motor atau mobil secara kredit? Nah, kemungkinan besar Anda tuh berurusan sama mereka. Salah satu layanan mereka yang paling terkenal itu leasing. Jadi, mereka yang nalangin dulu pembelian barangnya, terus kita tinggal bayar cicilan ke mereka setiap bulan. Simple kan? Oke, sekarang levelnya kita naikin sedikit ya. Dari yang tadinya cuma buat nutupin kebutuhan, kita beralih ke perangkat yang bisa dipakai buat bener-bener mengembangbiakan uang kita, menumbuhkan kekayaan, bahkan buat mendanai ide-ide bisnis yang brilian. Selamat datang di pasar modal. Anggap aja ini adalah sebuah supermarket finansial raksasa. Bedanya, yang dijual di sini bukan kebutuhan sehari-hari, tapi potongan kue kepemilikan perusahaan-perusahaan besar atau surat utang. Disinilah tempat ketemunya perusahaan yang butuh modal buat ekspansi, dengan kita-kita yang punya dana dan mau ikut jadi bagian dari pertumbuhan mereka. Terus, apa aja barang yang dijual di supermarket ini? Ada saham, yang artinya kita beli secuil kepemilikan di sebuah perusahaan. Ada obligasi, gampangnya kita ngasih utang ke perusahaan atau negara dan dapat bunga. Nah, kalau mau yang praktis dan gak mau pusing, ada reksadana. Uang kita dikumpulin bareng investor lain terus dikelola sama manajer investasi profesional. Terus ada lagi yang namanya modal ventura. Ini nih para investor pemberaninya dunia bisnis. Mereka ini yang berani nyuntikin dana gede ke perusahaan-perusahaan rintisan atau startup yang punya potensi luar biasa, tapi mungkin dianggap terlalu berisiko sama bank. Mereka nggak cuma ngasih duit, tapi juga bimbingan biar bisnisnya bisa terbang tinggi. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Jadi intinya gini, reksadana itu kita patungan investasi. Perusahaan sekuritas itu maklar atau jembatan kita buat bisa jual beli di pasar modal.
Sementara modal ventura, mereka langsung nyemplung jadi partner bisnis di sebuah perusahaan. 3 peran yang beda banget, tapi sama-sama penting. Oke. Dengan seabrek alat keuangan dan pemain di dalamnya, pasti ada pertanyaan besar dong. Siapa yang jagain ini semua? Siapa wasitnya? Siapa yang mastiin semuanya berjalan aman dan adil? Nah, sekarang waktunya kita kenalan sama para penjaga gawang sistem keuangan kita. Ini pertanyaan yang super penting loh, karena fondasi dari semua industri keuangan ini ya cuma satu, kepercayaan. Tanpa ada yang ngawasin, gimana kita bisa tenang dan percaya buat naruh uang hasil jerih payah kita di semua instrumen ini ya kan? Jawabannya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Anggap aja mereka ini wasit sekaligus satpam di seluruh arena keuangan Indonesia. Dari bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, sampai pasar modal yang rumit itu, semuanya ada di bawah pengawasan OJK. Tujuannya cuma satu, mastiin semua main sesuai aturan dan kita sebagai konsumen terlindungi. Tapi, OJK nggak kerja sendirian. Mereka punya tim super buat jaga stabilitas. Ada Bank Indonesia atau BI yang fokusnya jaga nilai mata uang rupiah. Dan ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang perannya spesifik banget tapi krusial buat ketenangan batin kita semua. Nah, ini dia peran pentingnya LPS. Tugas utama mereka itu jadi jaring pengaman buat kita, para nasabah bank. LPS ini yang menjamin kalau uang yang kita simpan di bank itu bakal tetap aman, sekalipun, amit-amit ya, ada sesuatu yang buruk terjadi sama bank tempat kita nabung. Dan lihat angkanya, ini benar-benar bikin tenang. LPS menjamin simpanan setiap nasabah sampai 2 miliar rupiah per bank. 2 miliar. Ini adalah bukti nyata komitmen negara buat ngelindungin uang kita dan menjaga kepercayaan kita sama sistem perbankan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Anggaplah kehidupan finansial Anda itu seperti memiliki sebuah kotak perkakas yang canggih. Bank itu memang alat yang penting, tapi itu baru salah satunya. Dengan kita kenal dan paham fungsi dari asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lainnya, kita jadi punya lebih banyak pilihan, lebih banyak kekuatan untuk membangun fondasi keuangan yang jauh lebih kokoh. Pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Setelah kita sama-sama bongkar isi kotak perkakas keuangan ini, kira-kira alat mana yang paling Anda butuhkan sekarang? Alat mana yang akan Anda pelajari lebih dalam buat mencapai impian Anda selanjutnya? Jawabannya ada di tangan Anda.